Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini ya. Aktifkan imajinasi kalian dan jangan lupa tersenyum. Oke, pada cerita ini diceritakan masa lalu dari Jenderal Palu Godam. Di sana dia berputar menggunakan putaran palunya dan terus berlatih. Bahkan dia mampu mengalahkan 20 tentara berzirah emas milik surgawi. Dan dia pun sangat dibangga-banggakan oleh semua jenderal surgawi. Tapi hanya Erlang lah yang tidak membanggakannya dan mengkritiknya. Dia berkata terlalu banyak kekurangan sebelum bergerak untuk mencapai kekuatan serangan tertinggi dari serangannya itu. Skor tertinggi dapat dicetak di sini, tetapi pertarungan sebenarnya tidak berguna dan bahkan sangatlah berbahaya jika digunakan. Dan bagi Erlang, tidak apa-apa menghadapi lawan biasa. Itu memang baik, tapi jika dia menghadapi lawan yang sangat kuat, itu tidak berguna dan sangatlah berbahaya untuk dirinya sendiri. Mendengar itu pun, sang Jenderal Palu Emas berkata pada Dewa Erlang, dia telah memperhatikan cacat yang Erlang sebutkan sejak lama, dan dia telah sepenuhnya memperbaiki cacat itu dengan memukul petir dan perisai petir saat dia berputar. Dan dia pun akhirnya menantang Erlang untuk bertarung dan apakah Erlang bisa mengalahkannya. Erlang pun menjawabnya dia bisa mengalahkannya dengan mudah, tapi hukum surga tidak mengizinkan mereka untuk bertarung secara pribadi. Mendengar itu pun, sang Jenderal Palu sangat kesal dan ingin menyerang Dewa Erlang. Tapi untungnya dia ditahan oleh Yuanzong. Dan Yuanzong meminta Dewa Erlang untuk pergi secepatnya meninggalkan mereka. Dan Dewa Erlang masih berbicara, dia hanya tidak ingin sang Jenderal Palu menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Mendengar itu pun, Yuanzong semakin berteriak meminta Dewa Erlang pergi duluan. Dan akhirnya Erlang pun mengalah. Dia pergi dari hadapan jenderal-jenderal itu. Hal itu pun membuat semua jenderal yang ada di sana tidak mengerti bagaimana jalan pikiran dari Dewa Erlang. Bahkan, sang Jenderal Palu menganggap Erlang hanya bisa mengkritik dan mengkritik, tapi tidak tahu kekuatannya yang sesungguhnya. Lalu, cerita pun dibawa ke saat ini. Di sana terlihat Raja Karakanta sedang menyerang sang Jenderal Palu akibat ketidakefektifan serangan palu berputarnya. Kali ini dia pun menyadari bahwa Dewa Erlang memiliki tujuan yang baik dan kritiknya sangatlah benar. Tapi sekarang Raja Karakanta akan memotong kakinya agar dia tidak bisa berjalan dan kakinya pun putus dengan bersimbah darah yang sangat banyak. Dia pun hanya bisa berteriak kesakitan dan Yuanzong ingin mencoba menolongnya. Melihat itu pun Dewa Erlang ingin mencegahnya, namun dia juga sedang terluka parah. Akhirnya Yuanzong pun menyelamatkan sang Jenderal Palu Godam. Tapi sayangnya itu adalah kesempatan emas bagi Raja Karakanta untuk menyerang mereka berdua. Karena mereka berdua tidak ada apa-apanya. Dan melihat itu pun, sang Jenderal Palu mengatakan untuk meninggalkan dirinya saja karena sekarang dia telah menjadi beban. Tapi Yuanzong tidak akan meninggalkannya dan Raja Karakanta langsung menyerangnya. Itu membuat Yuanzong terluka parah. Dia pun terpental dan Karakanta ingin menyerangnya lagi. Namun sayangnya, kali ini Jenderal Mata Tiga menahan serangannya dengan tombak kesayangannya. Dia pun kali ini menyelamatkan Yuanzong dan itu membuat Karakanta bertanya-tanya.
Dan sang kakak Karakanta mengatakan kalau kekuatan Dewa Erlang kali ini meningkat drastis dibanding sebelumnya. Bahkan, senjata Karakanta bisa dihancurkan oleh tombak Dewa Erlang. Tombaknya sangat keras, bahkan dia sekarang menusuk dada dari Raja Karakanta. Serangan itu pun membuat Raja Karakanta terpental dan mengakibatkan bangunan-bangunan yang ada di bawahnya hancur. Tapi Karakanta masih bisa menahannya dan berkata serangan Dewa Erlang cukup bagus. Dia terlihat lebih kuat dari yang diperhitungkan Karakanta. Akhirnya Dewa Erlang pun meminta Yuanzong dan palu emas untuk mundur karena mereka telah terluka parah dan serahkan Raja Karakanta padanya. Bagi Yuanzong, ternyata Jenderal Mata Tiga Dewa Erlang sangatlah kuat. Dan jika mereka berdua tetap di sana, mereka hanya menghalangi Dewa Erlang. Akhirnya Dewa Erlang pun melesat ke arah Karakanta meninggalkan kedua jenderal itu dan berkata kalau Dewa Surgawi tidak akan semudah itu untuk dikalahkan. Dan jedar! Dia pun menusukkan tombaknya ke arah Karakanta. Namun untungnya Karakanta bisa menghindarinya dan itu sangatlah menarik bagi Karakanta. Karena jenderal bermata tiga, ketika dia tidak memiliki rekan satu tim, kekuatannya akan naik ke level berikutnya. Dan kali ini, biarkan Karakanta melihat kekuatan Dewa Erlang yang sesungguhnya. Dan dia pun menyerang Dewa Erlang dengan senjata-senjata langkanya. Dewa Erlang pun yang melihat Karakanta menyerangnya, dia memotong semua senjata Karakanta. Senjata Karakanta pun habis dipotongnya dan itu membuat Karakanta kaget. Karena 20.000 senjatanya dapat dihancurkan oleh tombak emas milik Dewa Erlang. Dan akhirnya Dewa Erlang pun terus menyerang Karakanta tanpa ampun dan diberi ruang sedikit pun. Kali ini tombaknya pun juga menghancurkan senjata yang keluar dari tubuh Karakanta. Padahal Karakanta sudah menahan tombak itu dan dia akhirnya terluka akibat serangan Dewa Erlang. Kepalanya pun tergores oleh tombak itu dan itu membuatnya sangatlah tidak mengira kekuatan sesungguhnya dari Dewa Erlang. Dan melihat itu, sang kakak pun berteriak pada Karakanta kalau dia telah terpengaruh. Dia tertipu. Bukankah itu membuatnya terus menindas Jenderal Dewa Pedang Panjang? Jika dia mendengarkan perkataan kakaknya, dia tidak akan terluka. Namun sekarang, Karakanta pun kesal karena sang kakak teruslah banyak berbicara. Dia sangat terganggu dengan sang kakak. Dia ingin melakukan segala sesuatunya semaunya. Dan sang kakak bersuara di telinganya sejak dia masih kecil, memintanya untuk melakukan ini dan itu. Jika dia tidak menuruti, maka sang kakak akan mencambuknya. Dan sekarang kondisi sudah berbeda. Dia rajanya dan dia ingin melakukan kehendaknya sendiri. Akhirnya tegas juga dia ya. Dan mendengar itu pun sang kakak menangis dan meminta maaf. Dia hanya tidak ingin Karakanta terluka. Dia sangat mencintai Karakanta. Akhirnya Karakanta yang mendengar itu pun malah ikutan meminta maaf. Dia merasa bersalah karena sudah melukai hati kakaknya. Dia pun berkata kalau kakaknya yang terbaik untuknya. Tanpanya dia tidak dapat hidup. Mereka akan selalu bersama, bahkan kematian tidak akan memisahkannya. Jadi dia pun sekarang mempersilahkan kakaknya untuk melanjutkan bimbingannya. Tunjukkan pada Karakanta kalau dia bisa mengalahkan musuhnya dan dia akan kembali kepada sang kakak. Melihat itu pun, Raja Erlang sangat kebingungan dan memanggil Raja baru Karakanta karena perilakunya sangatlah membuatnya khawatir. Dia mengira Karakanta gila karena berbicara sendiri. Dan dia pun bertanya pada Karakanta, bisakah mereka terus bertarung?
Mendengar itu pun akhirnya Karakanta kembali melihat Dewa Erlang dan dia berkata, sebenarnya dengan kekuatan Dewa Erlang, dia berhak menduduki posisi yang lebih tinggi. Tapi Dewa Erlang tidak tertarik katanya, karena dia suka di garis depan dan dia suka berperang. Kali ini dia akan menghabisi Raja Karakanta. Dia pun memposisikan tombaknya siap bertarung. Akhirnya Karakanta pun mengakui kekuatan luar biasa dari Dewa Erlang. Dia pun mengeluarkan senjata 2 pisau dari tangannya. Kali ini dia sangat senang karena mendapatkan lawan yang sangat bagus. Dia memutuskan akan melawan Dewa Erlang dengan lebih serius. Sementara itu, di posisi kedua jenderal yang terluka tadi, sang jenderal Palu pun bertanya-tanya di mana Raja Karakanta karena dari tadi dia tidak melihatnya. Akhirnya, Yuan Zhong pun memberitahu kalau sekarang Karakanta sedang bertarung dengan Dewa Erlang. Dewa Erlang membawanya pergi dari mereka dan bertarung untuk menyelamatkannya. Lalu cerita pun dibawa kembali ke sisi Raja Karakanta yang sudah menyerang Dewa Erlang. Kali ini Dewa Erlang pun lagi-lagi menghujamkan tombaknya ke arah Karakanta dan Karakanta dapat menghindarinya dengan mudah. Dia berkata tombaknya sangatlah ganas. Jadi dia memilih senjata yang paling ringan untuk mengalahkan sang Dewa Erlang. Bukan sebagai konfrontasi langsung, tapi menyerangnya dengan cepat. Dan akhirnya Karakanta pun memainkan pisaunya ke tubuh Dewa Erlang dan tubuh Dewa Erlang pun tercabik-cabik oleh pisau Karakanta. Dan ternyata serangannya sangatlah efektif kali ini. Sementara itu, sang kakak pun berkata pada Karakanta untuk terus mendekati Dewa Erlang karena dia akan maju dengan kaki kanannya. Jadi berikan dia dorongan ke depan secara miring. Mendengar itu pun Karakanta langsung melakukannya dan Erlang sangatlah terkaget-kaget. Kali ini dia telah beraksi sebelum serangannya dilakukan. Karakanta seperti tahu sebelum Dewa Erlang melakukannya. Dan Karakanta pun berkata, apakah Dewa Erlang mengerti saat dia bersama kakaknya, mereka tidak akan terkalahkan. Dan serat! Raja Karakanta pun menebaskan pisaunya ke Dewa Erlang. Akhirnya Dewa Erlang pun berdarah. Dan itu membuat Dewa Erlang terluka. Namun sayangnya, cerita pun kita lanjutkan di chapter selanjutnya ya kawan. Bagaimana nih menurut kalian? Semakin menarik nggak sih? Dan jangan lupa like serta subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa.